diri keridhaan Allah. Fankihu maka dalam minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ini kaitan sama hadis tadi nih 49 tadi itu. Allah suruh, Allah udah tahu bahwa nanti dari zaman itu banyak. Makanya Allah suruh, kaum laki-laki, nikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang ada dua. Jadi pertama kali disuruh dua, bukan satu. Masna, kalau dua kurang tiga, kalau tiga kurang empat. Tuh. Jadi suruhnya begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu wa qudratuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ahabbil mahbubat wa asrafil makhluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awqat. Amma ba'du, Hadratul Mukarramin, para habaib, para alim, ulama, para kiai, para kesepuhan, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, juga tetangganya sebelah Al-Habib Ahmad bin Muhtar Al-Attas, juga tetangganya lagi sebelah kacamata hitam Habib Yunus, Habib Haidar, Habib Hashim, Habib Alwi Haddad, Habib Salim. Ini Habib banyak-banyak juga, yang tua yang muda semuanya kumpul. Kiai kita Kenjo, Kiai Hasan Basri, Habib Alwi ada juga, Kisah Rawati. Alhamdulillah, ini kalau kita kumpul sama orang-orang soleh, insya Allah ke bawah, nggak usah ragu. Ibadah kita kurang, nggak kenapa-napa, nggak usah ragu. Ya, amal soleh kita kurang, nggak kenapa-napa. Tapi sering kumpul sama orang soleh, insya Allah ke bawah. Ya, Habib sering contoh itu gerbong kereta api itu, 5 gerbong. Gerbong pertama lokomotif, gerbong kedua restoran, restorasi, gerbong ketiga apa? Eksekutif, gerbong keempat ekonomi, gerbong kelima yang bayarnya kurang, ya, yang kagak beli tiket, yang perginya naiknya suka loncat, ya, itu di situ tuh gerbong yang terakhir tuh. Nah, gerbong terakhir ini siapa? Kita orang ini, ya, ibadah kurang, amal kurang, ya, tapi kita masih mau berusaha untuk berlomba naik ke gerbong itu. Kira-kira kalau lokomotif sampai di Tenabang, gerbong kelima ke bawah kagak? Kenapa ke bawah? Ikut berarti nyambung, kumpul orang soleh. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah banyak kita dengar dari Habib Ahmad tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Acara seperti ini dan di beberapa tempat yang dilakukan itu hanya sekedar sarana. Hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu hanya sarana, bukan tujuan. Setiap acara itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Paling tidak seperti disampaikan para ulama-ulama, bahwa tujuan dari berbagai acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam lewat syiar-syiarnya, termasuk ini, itu paling tidak ada 3. Yang pertama, mahabbatullah. Yang kedua, mahabbatullah.
mahabbatul rasul, dan yang ketiga mahabbatus shalihin. Ada berapa tuh? Ada tiga. Yang pertama mahabbatullah, supaya tertanam di dalam diri kita kecintaan kepada Allah. Kenapa kita harus tanamkan kecintaan kita kepada Allah? Karena yang punya kita ini adalah Allah. Kita ini milik Allah. Harta kita milik, istri kita milik, anak kita milik, tanah kita milik, semua milik Allah. Mana milik kita? Kagak ada. Kita cuma hak guna pakai. Bu, ibu itu cuma hak guna pakai dari suami, ya kan? Cuma hak guna pakai doang. Satu waktu yang dipakai hilang, ya cari lagi. Orang cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Satu waktu yang kita pakai rusak, ganti, cari lagi yang baru. Cuma hak guna pakai, ya kan? Jadi jangan sombong dipikir hak milik, ini milik gua, ini tanah gua. Dari mana dapat tanahnya? Supaya kenapa tertanam di dalam diri kita ini bahwa apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Nah, keyakinan seperti inilah yang perlu ditanamkan setiap waktu, setiap saat lewat berbagai macam acara-acara maulid ini. Orang kalau udah bilang bahwa apapun yang ada ini milik Allah, termasuk diri saya juga adalah milik Allah, seperti janji kita setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, seluruh ibadah saya, hidup saya, bahkan mati saya itu karena Allah. Jangan giliran udah mau habis, udah mau game point, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru pengakuan terakhir, kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan giliran mau mati baru kita ngaku kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Hari ini sebelum kita mati, mumpung kita masih ada, kuatkan terus keimanan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah tanamkan. Lewat apa? Paling tidak yang harus dijaga tadi bisa disebutkan lewat sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah satu kewajiban mutlak, kagak ada jalurnya untuk ditinggalkan, gak ada. Kagak ada satu ayat pun yang memerintahkan nggak sholat nggak kenapa-napa, kagak ada. Semua perintah Allah tentang sholat ini nggak bergoyang. Ente sehat, sholat dalam keadaan berdiri. Kagak sanggup berdiri, sholat sambil duduk. Kagak sanggup sholat duduk, sholat sambil berbaring. Kagak sanggup berbagi, boleh kamu pakai sholat dengan isyarat mata kamu. Kalau andai kata nggak bisa juga sholat pakai isyarat, udah tiduran kita sholatin rame-rame, selesai. Kagak ada perintah kagak sholat, walaupun sakitnya bagaimanapun, itu sholat tetap harus dilakukan. Aduh, saya lagi musafir, saya lagi pergi, boleh dong bagi orang yang pergi nggak sholat? Kagak ada. Kalau puasa boleh, ya kagak puasa tapi ganti. Tapi kalau sholat kagak. Ente pergi ada yang namanya sholat safar. 4 boleh diringkas jadi 2, 3 diringkas jadi berapa? Wah, 3 diringkas jadi 1,5. Gimana selesai itu sholat 1,5? Waktu safar aja boleh kita kagak sholat. Atau mau dikosor, diringkas juga nggak kenapa-napa. Kalau mau dijamak boleh dijamak, duluin jamak takdim atau jamak takhir, boleh. Kagak ada mentang-mentang pergi terus kagak sholat, kagak ada. Atau kita lagi ketiduran, oh kalau ketiduran mah dimaaf. Kagak ada cerita ente ketiduran bangun udah waktu sholat lewat, bayar kodok tuh sholat. Ada nggak perintah yang udah nggak kenapa-napa nggak sholat, ada nggak?
Kagak ada. Oleh karena itu sholat ini sangat penting di dalam Islam. Inilah jalur kita komunikasi kita dengan Allah, jalur mahabbah kita dengan Allah, ini lewat jalur sholat ini. Jadi jangan mentang-mentang ibu-ibu nih khususnya nih, gara-gara hanya kepengen jaga make up, ya berarti lagi ngawinin, itu sholat lewat banyak banget tuh. Dari mulai subuh udah gak sholat, nah make up sebelum subuh, dari malam udah di menyan-menyan di sana sini, subuh lewat, duhur belum selesai, ya kan? Asal kagak, akhirnya maghrib nyambung lagi acara, ini kagak dihapus-hapus nih. Jadi 5 waktu sehari semalam kagak sholat, hanya gara-gara make up. Padahal ya Allah, ibu cantiknya ibu itu bukan make up, ya, bukan pakai MS Glow, ya kan, skincare, agak ada itu. Yang bikin cantiknya ibu itu dengan air wudhu, memancarkan cahaya, ya, cahaya yang tidak dilihat oleh orang, tapi cahaya itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang soleh. Orang soleh akan melihat keindahan sinar nur yang keluar dari bekas-bekas air wudhu itu. Pertahankan terus kecantikan ibu sekalian lewat air wudhu, ya, bukan lewat MS Glow, muka peminyak. Dan itu yang pertama, tujuan daripada semua acara, semua siar-siar Islam adalah supaya bertambah mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah itu semakin kuat. Bukan hanya sekedar bilang cinta saja, tapi lewat pelaksanaan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Yang diperintahkan kita kerjain, yang dilarang kita tinggalin. Emang begitu. Jadi jangan coba-coba apa yang diperintahkan kita tinggalkan, apa yang dilarang kita kerjain. Itu namanya bukan para pecinta. Karena bagi para pecinta mereka siap berkorban, ya kan? Kalau kita lagi mencintai seorang perempuan, kita siap jadi budaknya, disuruh apa aja ngikut, betul nggak Pak? Ya kan? Itu kenapa? Cinta akan membuat kita banyak untuk berkorban. Nah, korban di dalam Islam inilah yang disebut dengan ketaatan. Ya, kita berkorban waktu kita, harusnya kita makan, kita puasa di bulan Ramadan, harusnya kita tidur enak, kita bangun di tengah malam, kita bangun sholat subuh, padahal tidur paling enak tidur menjelang waktu subuh itu, ya. Tapi karena kita cinta kepada Allah, kita berkorban, kita bangun capek, nggak kenapa-napa, kita bangun untuk tetap melaksanakan itu. Itu yang pertama. Dari acara-acara seperti ini melahirkan kecintaan kepada Allah. Dan yang kedua, mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kecintaan kepada baginda Nabi itu bukan hanya dibicarakan lewat majelis-majelis seperti ini aja. Selesai acara kita berjanji berhabanan, ya habis itu udah selesai rasa cinta itu. Cintanya cuma ada di majelis, di luar majelis kehilangan cinta. Bukan seperti itu. Kecintaan itu akan terus berjalan setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Karena rantai kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Allah itu bersambung, itu nggak putus. Sehingga wajar in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka yuhibbukumullah. Kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, kamu ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Kata Nabi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu bilang cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Karena yang buka pintu kepada Allah itu saya. Jadi jangan sombong. Sehingga lahir dulu yang namanya Nabi Muhammad itu kan Nabi juga, manusia biasa juga, bisa salah, bisa berbuat dosa. Nah, sehingga anggapan seperti itu, ya udah kita nggak usah lah ngikutin hadis-hadis, udah yang penting ikut Al-Quran aja. Sehingga as-sunnah mereka tinggalkan. Itu yang disebut dulu dengan ingkarus sunnah. Sebenarnya ingin menghilangkan Nabi Muhammad. Nah, inilah kesombongan luar biasa, seakan-akan dia tahu Allah itu tahu langsung. Padahal kita semua tahu Allah itu lewat baginda Nabi Muhammad. Maka lewat acara-acara seperti ini, di samping kita mendengarkan itu riwayat hidup, biografi hidup dari baginda Nabi, terus kita tanam
Apa yang bisa kita ikuti dari baginda Nabi? Karena baginda Nabi adalah uswatun hasanah buat kita, contoh suri teladan dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya. Kita lakukan semampu-mampunya. Kita tidak sekelas Nabi Muhammad, kita tidak sekelas aulia ya. Makanya juga kita gerbongnya gerbong terakhir, tak ada kenapa-napa. Tapi yang paling penting, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan semampunya kita tunjukkan. Yang pertama, tunjukkan kecintaan itu lewat banyak kita bersolawat kepada Nabi. Kalau sering kita menyebut nama Nabi, insya Allah salawat-salawat kita itu akan menyampaikan kita kepada Nabi. Karena Nabi katakan, siapa yang bersolawat kepadaku, ya, menyampaikan salam kepadaku, saat itu pula Allah turunkan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam-salam dari umatku. Berapa kali salawat dan salam kita sampaikan dan itu dijawab oleh Rasulullah. Semakin sering kita hadir di majelis-majelis maulid, semakin sering kita bersolawat kepada Nabi, masa dia Nabi yang menjawab salam kita itu agak kenal sama kita. Ya, boleh kita jauh, boleh kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi selalu katakan tuba, 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 berbahagia, berbahagia, beruntung, beruntung, beruntung. Siapa? Mereka man lam yaroni wa amanani, walaupun dia tidak melihat aku, tidak pernah berkumpul dengan aku, tapi dia beriman kepadaku, dia percaya kepadaku. Kalau sahabat cuma sekali tuba doang. Sahabat sekali kata Nabi, sahabat tuba ya, liman naroni wa amanani, beruntung orang yang melihat saya kemudian dia beriman kepada saya. Wajar dia melihat Nabi, beriman pada Nabi, tapi giliran kita Nabi bilang nanti tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung orang yang beriman kepada saya walau yarani, tapi dia tidak pernah bertemu dengan saya. Siapa? Kita itu. Mudah-mudahan kita ini orang yang paling beruntung, yang sudah disyaratkan oleh Nabi, ya, dengan keberuntungan 3 kali itu sudah disyaratkan oleh Nabi. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tidak berkumpul dengan Nabi, tidak hadir di majelis Nabi, tapi ketika kita beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, kita ikuti ajaran Nabi, insya Allah ya kita akan berkumpul dengan Nabi. Dan yang terakhir sekali lagi harus sampaikan bahwa lewat acara-acara seperti ini, mahabbatus sholihin, tujuan akhirnya supaya kita mencintai orang-orang soleh dengan kumpul di mana ada kegiatan-kegiatan majelis, di mana-mana kegiatan ada ta'lim, di mana kegiatan orang-orang soleh berkumpul, kita hadir, kita kumpul bersama mereka. Kenapa? Seandainya kita hadir, kita kumpul lagi begini nih, terus tahu-tahu ada satu orang duduk di belakang asik, ya, tahu-tahu meninggal dunia, meninggal ma'as sholihin, ya, meninggal dalam keadaan syahid, nggak main-main. Kenapa? Dia berkumpul di tempat orang-orang soleh, dia sedang melaksanakan nuntut ilmu, dia sedang melaksanakan zikir kepada Allah, dia sedang mendengarkan maulidur Rasul, meninggal dalam keadaan soleh, meninggal dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Jadi nggak sembarangan. Oleh karena itu, ya, Habib selalu wanti-wanti, jangan pernah bangga kita bisa kumpul dengan pejabat, jangan pernah bangga kita kumpul dengan orang-orang kaya, jangan pernah bangga kita bisa bergaul dengan para penguasa, tapi banggalah apabila kita bisa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh sangatnya nyambung dari ulama-ulama sampai kepada Rasulullah, sampai kepada para nabi dan para rasul. Itu sanadnya orang-orang soleh. Tapi kalau sanadnya penguasa, itu sanadnya nyambungnya ke atas Abu Jahal, naik lagi ke atas Namrud, naik lagi ketemu lagi Firaun. Nah gitu, itu sanadnya ke sana. Jadi jangan bangga kumpul sama dia orang itu, apalagi ngejilat itu jangan bangga. Hobinya ngejilat aja, kelakuan anjing kita ikuti. Ya kan? Udah, kalau palsu ya palsu, udah gitu aja, nggak usah dipaksain. Ya harus begitulah. Kenapa kita ini? Ya udah, kita udah ributin. Orang suka pada nanya sama Habib,
Kan sebentar lagi nih ribut nih, 2024 udah mulai rame lagi nih, di mana-mana udah deklarasi. Ini kita minta petunjuk dari Habib, gitu. Kita minta petunjuk dari Habib. Gampang, kalau mau pilih pemimpin, ya, apapun pemimpinnya, mau selamat dunia akhirat, bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah, pilih pemimpin yang memiliki 4 sifat seperti kepemimpinan Nabi, yang memiliki 4 sifat seperti kepemimpinan Nabi. Yang pertama, itu ciri daripada kepemimpinan Nabi itu apa? Siddiq, jujur. Ini pegang. Jangan pilih pemimpin yang tiada hari tanpa bohong lagi. Nah, sampai kita anggap bohong itu kebenaran. Iya, sampai kita sendiri malas dengan kebohongannya. Jadi pilih itu seperti itu. Ini Nabi yang menyuruh kita. Yang kedua, amanah. Pilih yang amanah, yang kerjanya benar, yang bisa bawa ini gerbong ini sampai tujuan. Jangan dibawa gerbong ini nyusruk di dalam utang yang begitu banyak. Siapa mau bayar? 2 tahun lagi kan udah turun, ya kan? Lalu utang ini anak cucu kita nggak rampung bayar. Nggak boleh. Ini namanya nggak amanah, khianat. Jangan pilih. Apalagi mau nambah lagi 1 periode. Kacau. Yang ketiga, tabligh itu selalu menyampaikan kebaikan, ya, mengajak kepada kebenaran. Itu yang kita butuhkan. Mereka yang selalu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh pemimpin itu menutup-nutupi, itu nggak boleh. Buka semuanya, gitu, supaya orang tahu, supaya orang bisa ngikut. Dan yang terakhir, apa itu? 4 sifat yang harus kita ikuti kalau menjadi pemimpin. Fatona itu artinya apa? Cerdik. Itu jangan pilih pemimpin bloon. Siapa yang pilih pemimpin bloon? Nah, kalau dia kagak bisa nunjuk kita, ada supir kagak bisa bawa mobil ke Surabaya, dikasih bis. Akhirnya kita sampai ke Surabaya, nyusul ke Padang, sampai ke rumah sakit semua. Kenapa? Bloon. Makanya orang bloon dengan dipilih, pasti rugi, kita nggak ada untungnya. Boleh dong tapi ngomong gini. Dan suruh terakhir sih ngomongnya. Dan bab maulid itu udah habis. Sekarang mah ya bicara yang akan kita hadapi adalah, jadi begitu ya. Jangan sampai hanya tanggal 50.000, 100.000, biarin bloon dah, biarin tukang bohong dah, gitu, biarin ahli hianat yang penting 100.000. 100.000 itu buat sebulan apa 5 tahun? Nah, aku mau nanya nih, yang main suka hadir maulid Nabi nih, itu 100.000 itu 5 tahun atau tiap hari kita dapat 100.000? 100.000 dibagi 365 hari dikali 5 berapa lu? 0,0 perak. Ya Allah, rendah banget ya, rendah banget itu nilai kita, harga diri kita tuh lemah banget. Akhirnya yang kita korbanin bukan 1 orang, bukan kita aja jadi korban, semua 270 rakyat korban, maka kita yang turut di situ ikut bertanggung jawab nanti di yaumul qiyamah. Jadi nggak main-main ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ke depan ini pemimpin-pemimpin yang baik ya, yang bisa membawa kita ini sampai kepada tujuan akhir kita ya, menjadi cita-cita yang sudah dicita-citakan oleh pendiri negeri ini. 8 ulama, 8 orang soleh, 1 Nasrani. Itu 8 orang soleh, 1 Nasrani, itu membuat bahwa tujuan Indonesia ini didirikan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam rangka menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang baik, yang thayyibah, tapi Allah ridho dengannya. Nah, mudah-mudahan
ini doa-doa kita, doa umat yang udah begini lama, doa umat yang udah begitu ditolimi, doa umat yang udah begitu disakiti selama sekian tahun, ya, dengan apa yang namanya pandemi corona, ya, makhluk yang kagak jelas, ya, makhluk yang kagak jelas, tapi semua orang kena corona jadi bego semua. Padahal itu bukan corona penyakit, tapi congorna yang bikin takut. Ya, congorna kemana-mana, awas gitu, yang bikin takut orang semua. Nah ini udah diumumin lagi nih sama presiden nih, ya, nanti ada varian terbaru di koran-koran dari Intek udah mulai keluar tuh, varian terbaru yang namanya apa tuh, varian XBB, ya, ini XBB lebih bahaya daripada varian Delta. Kemarin varian Delta kita cuekin, ya kan, akhirnya gak jadi nongol. Nah sekarang kalau dibilang ada varian baru lagi, cuekin lagi. Ini jangan sok serius, baru dikasih tahu ada varian baru, pakai masker lagi dulu, jaga jarak lagi dulu. Aduh, ayo dong. Nabi ini membuat kita ini jadi macan-macan, bukan membuat kita jadi kucing anggora lagi. Jadi macan dong, gitu. Punya keberanian, punya daya tolak yang luar biasa. Benar katakan benar, salah katakan salah, udah begitu aja. Amar ma'ruf terus lakukan, kegiatan-kegiatan pengajian terus jalankan, nahi mungkar terus kerjain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bareng. Jangan yang satu bangun masjid, yang satu ngerubuhin masjid. Nah, kapan jadinya tuh masjid? Kapan jadinya Indonesia menjadi baldah thayyibah walaupun gofur? Sebagian para ulama, para habaib, para kiai lewat majelis-majelis taklim mengajak umat untuk menjadi baik. Sebagian lagi mulai menolak segala keburukan, kemungkaran yang ada. Tapi yang terjadi, yang menolak kemungkaran ini terlalu berisiko, ya akhirnya banyak yang ditahan. Amar ma'ruf jalan terus. Ya itulah sama, kita bangun masjid tapi yang ngebongkarin, yang ngerusakin umat lewat berbagai macam itu mereka cara merusak umatnya, itu kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa tahan. Akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah ridho sama kita, dan ya Nabi Muhammad ridho sama kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, ya Habib Muhsin, Habib Husain, ya Hadapullah bin Muhsin al-Atas, orang-orang soleh, orang-orang kita, guru kita. Ya tadi juga diharapkan oleh guru kita Habib Abdullah, setiap hari Sabtu ya kita ngaji dah, mondok kagak, udah mondok kagak, hadir majelis taklim kagak, ngaji kagak, mau jadi apa lo? Gitu. Pada hadir deh, mudah-mudahan itu jadi kegiatan pengajian kita itu untuk menambah ilmu kita, dan alhamdulillah kita berkumpul selalu dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan ibu-ibu sekalian, tadi udah dikasih tahu sama Habib Ahmad bahwa ini udah akhir zaman. Tadi Habib juga kaget gitu, pas buka pintu gerbang ibu-ibu semua, ini lewatnya gimana? Gitu. Ternyata ibu-ibu memang lebih banyak. Ya, akhir zaman kata Nabi 1 banding 50. 1 banding 50. Jadi kalau Anda kata 1 banding 50, terus 1 hanya lawan 1, sisanya berapa ya? 49 diapain? Enggak, nanya sama ibu-ibu nih, 49 itu diapain? Hah? Dibiarin aja pada jadi lesbian, dibiarin aja pada jual diri di mana-mana, biarin aja jadi pelacur di mana-mana. Kalau mereka jadi 49 ini jadi pelacur, mereka menjual diri, maka yang berdosa adalah para habib-habib, kiai-kiai dan bapak-bapak sekalian. Bukan gergetan. Kalau ibu juga egois, enggak, suami saya satu aja, biarin 49 menjadi pelacur, menjadi apa, sabudatoi, dosa besar. Nyandung. Suka pada ngomong, Habib, kan saya nikah sama suami saya supaya suami saya jadi imam buat saya, begitu ya? Lo ada anak muda kalau meninggal, tolong cariin dong Habib suami buat jadi imam buat saya. Habib bilang, Habib cariin, tapi imam yang paling bego, makmumnya cuma 1. Itu imam yang paling bego. Lah puluhan tahun jadi imam, makmumnya cuma 1.
Ya, jadi kita pikirin rame-rame nih Maulid tahun ini, kita pikirin rame-rame bagaimana 49 orang tadi itu. Sehingga kata Nabi, itu 49 orang tadi itu mereka tiap hari keluar ketemu dengan laki-laki, dia cuma bilang nikahi saya, nikahi saya, nikahi saya. Jadi kalau di akhir zaman ada yang minta dinikahi, udah jangan pada ribut apa? Kasih itu. Ya udah pada berapa? Ini baru 10% nih, masih ada 90% yang kami belum keluarin. Makanya bapak-bapak jadi macan, jangan jadi kucing. Kucing kucing Anggora tadi. Ya Bu ya, Ibu ridho. Ya Habib nanya, Allah ridho, Ibu pilih ridho Allah atau enggak? Ini nanya langsung nih. Ini Ibu pun mesti diajarin belak-belakan begini. Kalau Allah ridho, Ibu kagak ridho, suami ini bapak-bapak pilih ridho mana? Ridho Allah atau ridho istri? Ini baru diomongin mahabbatullah. Baru lagi, ini cuma mau dites aja. Baru mau dites aja ini. Kalau Allah ridho, terus istri kadang ridho, kira-kira milih keridhoan mana? Ini ilmu nih, milih keridhoan Allah. Bu, fankihu mata dalam minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini kaitan sama hadis tadi nih 49 tadi itu. Allah suruh, Allah udah tahu bahwa nanti dari zaman itu banyak. Makanya Allah suruh, kaum laki-laki, nikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang ada 2. Jadi pertama kali disuruh 2, bukan 1. Masna, kalau 2 kurang 3, kalau 3 kurang 4. Tuh. Jadi suruhnya begitu. Ya. Tapi di ayat masih Allah tambah lagi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kawin 2, 3 atau 4 tapi kamu takut untuk kagak bisa berlaku adil, fawahidah, cukup 1 saja. Jadi ibu sekalian, 1 itu buat siapa? 1 itu buat laki-laki penakut. Makanya dikatakan fa'in khiftum, apabila kamu takut, udah 1 aja. Jadi 1 itu buat para penakut, kucing-kucing. Ya udah, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.